Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bung Kameramen, kita masuk di acara dibacain berita. Bung Kameramen, dibacain beritanya dong. Baik, Bung Alfian. Ini berita tentang radikal lagi nih, Bung Alfian. Biasanya radikal ini beritanya suka kelewat nih. 21 Juli 2022, Bung Alfian. Dari kompas.com, judulnya BNPT, 33 juta penduduk Indonesia terpapar radikalisme, butuh undang-undang pencegahan. Innalillahi. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Ahmad Nur Wahid menyebut terdapat 33 juta penduduk terpapar radikalisme di Indonesia. Hal itu disampaikan pada hari Rabu bulan 7 2022 dalam diskusi publik di Kedutaan Besar Prancis Jakarta. Nah, ini Bung Alfian, radikal lagi. Kita pun tidak tahu indikatornya apa, Bung Alfian. Apa mungkin yang anti PKI disebut radikal? Gimana respon awal, Bung Alfian? Kepada Bapak Ahmad Nur Wahid dari BNPT, saya berterima kasih ada berita seperti ini yang Bapak sampaikan di forum yang berskala internasional. Sebelum saya mengomentari, saya mau bertanya, Bapak Ahmad Nur Wahid, ada berapakah bangsa Indonesia yang terpapar komunisme? Nah, saya perlu tanya ini, para pemirsa, seluruh Indonesia, seluruh daerah yang bisa mendengarkan pernyataan saya sebagai orang yang menekuni gerakan komunisme PKI dan gerakan-gerakan yang sebenarnya menjadi musuh negara, bukti, fakta, dengan berbagai peristiwa, apalagi ini sekarang bulan September, saya numpang tanya buat Pak Ahmad Nur Wahid, kalau disebut ada 33 juta orang yang terpapar radikalisme, ini apa maksudnya nih? Yang jelas saya ingin katakan, ini merupakan sinetron yang terus digelorakan setelah terjadinya peledakan 2 gedung kembar di Amerika pada tahun 2001. Iya. Nah, bulannya September juga lagi, dan itu juga catatan buat kita. Maka buat seluruh masyarakat Indonesia, 33 juta ini patut diduga justru mereka orang-orang yang taat kepada Pancasila. Karena Betul. Mereka meyakini bahwa bersama Allah lah semua kebaikan, semua perbaikan akan berjalan di pedoman-pedoman kehidupan yang memiliki norma-norma dan kehidupan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang jelas, Bapak Ahmad Nur Wahid, mohon dijawab, ada berapa juta orang-orang yang terpapar paham komunisme di Indonesia? Saya mohon ini jawaban nanti bisa sampai ke Bapak, nanti bisa menghubungi pihak-pihak yang bisa mengakses kepada saya. Nama saya Alfian Tanjung. Kalau perlu nanti kita dialog, kita adakan acara informal atau kita bicara dengan akademis, supaya dibuat kombinasi. Ada terpapar radikalisme, bagaimana yang terpapar dengan komunisme. Itu nanti kalau dilakukan jadi bagus. Mantap, tuh Pak. Jadi lebih cover both side gitu. Betul. Benar, Bung Alfian. Mungkin ini tantangan terbuka dari Ustadz Alfian Tanjung untuk BNPT. Buka dong, berapa juta warga Indonesia yang terpapar komunisme. Nah, kayaknya nggak berani Bung Alfian mereka. Nah, Bung Alfian, lanjut dalam beritanya, dilansir via Antara, Ahmad menjelaskan ciri-ciri masyarakat terpapar radikalisme adalah intoleran terhadap perbedaan dan keragaman serta sudah anti Pancasila. Adapun ciri lainnya, mereka bakal memerangi kelompok agama tertentu yang berbeda paham dan menjadi anti terhadap pemerintahan yang sah dengan cara menyebar hoaks dan fitnah. Nah, Bung Alfian, waktu itu yang menghina Al-Quran kita kan, dan dia orang Kristen dan dia orang Cina. Ini gimana nih Bung Alfian? Kenapa kita yang disebut sebagai Jadi saya akan saya akan coba respon spontan. Sebenarnya intoleran itu siapa? Ya. Sebutlah misalnya di Indonesia Timur ada anak-anak berjilbab baru sampai di depan gerbang sekolah jilbabnya suruh lepas. Itu kan intoleran. Ya, dan banyak lagi situasi-situasi yang mempertontonkan bahwa intoleran itu bisa terjadi oleh kelompok manapun, oleh agama apapun. Dan ini harus jadi perhatian buat siapapun. Maka untuk
Pak Ahmad Nur Wahid, semoga Anda tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena nama Anda ini nama seorang muslim. Iya. Jangan sampai Anda keluar dari mulut Anda sebetulnya kalimat Anda ini juga tidak menjadikan Anda punya kewajiban berdakwah loh, Pak Ahmad Nur Wahid. Iya. Anda punya kewajiban berdakwah, dan kalau dibilang intoleran, anti agama, segala macam, justru sikap-sikap itu muncul daripada orang-orang di luar Islam yang sering dipertontonkan. Misalnya saya punya pengetahuan karena saya lama menjadi dosen ilmu pendidikan. Pengetahuan saya banyak orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah non-Islam, justru mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat diskriminatif dan intoleran. Sampai mereka tidak bisa sholat, mereka tidak boleh pakai jilbab. Kalau kan katanya kita udah punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Iya. Nah, ini kan akhirnya bolak-balik. Satu sisi ketika ada sekolah yang mewajibkan jilbab, dianggap terjadinya pelanggaran HAM dan intoleran. Tapi ketika ada orang muslimah yang juga bersekolah, karena sekolah juga punya keberbolehan dimasuki oleh orang-orang yang berbeda agama, mestinya kan dia juga diperbolehkan pakai jilbab tanpa harus dibully, tanpa harus dirundung, tanpa harus disikapi dengan cara-cara yang intoleran. Dan ini mungkin Bung Kameramen, kita tetap harus sampai kepada sebuah ketegaran dan ketegasan bahwa ini ada aroma tirani minoritas. Betul. Itu mungkin Bung Kameramen perlu nanti mengembangkan wacana ini. Tirani minoritas ini kelihatannya sering dijadikan alat untuk menentukan segala sesuatu hal hanya karena dia berkekuasaan dan berkeuangan. Padahal kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan bagian daripada hal yang tidak ada urusan dengan status ekonomi, dengan status politik. Dia harus menjadi sebuah hal yang merupakan hak dan kewajiban atau hak yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, kita kembali lagi dari yang disebut oleh Ahmad ini tentang ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme, yaitu salah satunya anti Pancasila, Bung Alfian. Kalau pakai logika aja nih Bung Alfian, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, warga yang Tuhannya tidak Esa, dialah yang tidak Pancasila. Kalau saya mikirnya gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, tapi untuk akhir sesi dibaca berita kali ini, ada kalimat lagi yang ciri-cirinya menggelitik gitu Bung Alfian. Ada orang yang anti terhadap pemerintahan yang sah dengan cara menyebar hoaks dan fitnah. Padahal kita sama tahu Bung Alfian, ada orang yang menyebar hoaks katanya ekonomi akan meroket, ternyata nyungsep. Ada yang menyebar hoaks katanya punya mobil listrik yang akan mendunia, ternyata hoaks. Ada orang yang menyebar hoaks bilang kita tidak akan naikkan BBM sampai akhir tahun. Ini jadi gimana nih Bung Alfian? Yang hoaks bukan rakyatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu filosof nasional ya, Bapak Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa yang punya peluang untuk melakukan hal-hal yang hoaks itu kan berarti berita bohong, berita manipulatif, berita yang tidak ada dalam kenyataan, lalu terus dikembangkan. Jadi produsen hoaks terbesar itu adalah orang yang berkuasa. Betul. Karena dia memiliki berbagai perangkat, memiliki berbagai alat, dan memiliki berbagai instrumen, memiliki berbagai institusi. Nah, lalu kalau kemudian ada diistilahkan orang-orang yang bersikap anti Pancasila, saya pikir juga justru yang kita mau tanya, siapa yang menginginkan Pancasila dirubah jadi Trisila? Tri itu kan berarti 3. Ya ada kan? ART-nya siapa tuh? Nah, itu ada ART-nya partainya siapa? Itu silakan diperiksa, itu Bapak dari intelijen. Nah, kemudian juga jadi Ekasila yang cuma hanya satu dengan kata-kata gotong royong. Nah, gotong royong itu, Bung Kameramen, kalau nanti ditarik dengan lebih eufemisme, lebih halus lagi, itu nanti masuk dengan formula sama rata sama rasa. Silakan saja yang punya terminologi sama rata sama rasa itu orang yang berpaham ideologi apa. Nah, itu sebenarnya harus menjadi perhatian buat kita bahwa permainan ini sebetulnya seperti kalau bahasa Betawi itu ontak ngumpet. Sebenarnya siapa yang mau merusak Pancasila? Siapa yang memain-mainkan Pancasila? Jadi artinya sudahlah, jangan maling teriak maling. Betul. Karena ada yang bilang bahwa musuh utama Pancasila itu adalah agama. Kalimat itu tidak akan keluar dari orang yang berpancasila, karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan satu istilah utama bagi orang yang beragama. Bagaimana mungkin orang beragama menjadi musuh Pancasila yang utama kalau nggak otaknya mengalami kelainan atau dia mengalami kerusakan sistem pemahaman keyakinan yang boleh jadi dia memang sudah menjadi
terpapar komunisme. Nah, ini mungkin harus ada riset khusus BNPT. Betul. Saya siaplah menjadi salah satu anggota tim atau saya jadi narasumber untuk memberikan indikasi bahwa negeri ini juga sudah terpapar komunisme PKI. Ya. Ini mungkin harus jadi bagian yang fair sehingga kita tidak melihat persoalan dengan sebelah mata atau dengan kacamata hitam. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi tadi udah saya sampaikan, tapi mungkin saya pandu sedikit lagi, Bung Alfian. Jadi gimana, Bung Alfian? Untuk akhir sesi ini, nasihat Bung Alfian untuk semua warga Indonesia, nggak usah buru-buru lah kalau nyebut orang radikalisme, dan nggak usah ngerasa paling Pancasilais juga. Dulu DN Aidit juga ngerasa paling Pancasila, ternyata menusuk dari belakang, Bung Alfian. Ya, pesan dari saya sebagai penutup untuk dibacain berita ini dengan tajuk BNPT mencatat atau menengarai adanya 33 juta masyarakat yang terpapar radikalisme. Rasanya ini angkanya dari mana? Ya, angkanya apa? Coba diterangkan ini penjelasannya apa? Dasar sebab yang menyebabkan itu. Dan saya nyatakan, silakan disebut 33 juta terpapar radikalisme. Saya ulang kepada siapapun, ada berapa yang terpapar komunisme, ateisme, dan pola-pola yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Karena ini juga menjadi persoalan nasional. Kita tidak cukup adil untuk melihat. Dulu kita ada yang namanya ATHG, ya, yang berhubungan dengan ancaman negara kita segala macam. Sekian dibacain berita BNPT menjelaskan 33 juta warga terpapar radikalisme. Ada berapa yang terpapar komunisme PKI? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.